Bertepatan dengan hari ini, 1 Maret 1949, Indonesia merebut ibu kota Yogyakarta dari Belanda dan mendudukinya selama 6 jam. Peristiwa sejarah yang kemudian disebut sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 ini merupakan bentuk perjuangan rakyat Indonesia bahwa Indonesia masih berdaulat. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda II pada akhir 1948. Setelah agresi militer yang pertama pada 21 Juli 1947 gagal, Belanda kembali melakukan agresi militer yang kedua pada 19 hingga 20 Desember 1948. Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Selang 2 bulan kemudian, rakyat Indonesia berhasil merebut Yogyakarta dari pendudukan Belanda. Lalu, bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Pada agresi militer Belanda I, pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar persetujuan Linggarjati yang merupakan bagian dari suatu perjanjian internasional. Belanda mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris yang tak lagi setuju penyelesaian konflik secara militer. Kemudian pada 31 Juli 1947, atas dasar permintaan India dan Australia, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. PBB merespon dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB mengakui eksistensi Republik Indonesia dengan menyebut nama Indonesia, bukan Netherlands Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya. Namun, Belanda tidak puas akan keputusan tersebut dan melancarkan agresi militer II untuk melemahkan kedudukan pemerintah Republik Indonesia di dunia internasional. Bahkan, Belanda mengumumkan bahwa Republik Indonesia sudah hancur setelah serangan pada akhir 1948 tersebut. Namun, kendati Presiden, Wakil Presiden, dan anggota kabinet lainnya ditawan dan diasingkan, kekuatan militer Indonesia masih berupaya menyusun strategi. Kurang lebih 1 bulan setelah agresi militer Belanda II, TNI mulai menyusun rencana untuk memukul balik pasukan Belanda. Di bawah kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman, militer bersama warga sipil melakukan operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan ini terdiri dari pasukan organik dan non-organik, termasuk laskar dan rakyat bersenjata. Mereka menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Pasukan gerilya melakukan sabotase seperti memutuskan jaringan telepon, merusak rel kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya. Peristiwa ini membuat Belanda mulai membangun pos-pos keamanan di berbagai area, namun justru itulah menyebabkan kekuatan militer Belanda menjadi terpencar. Dengan demikian, pasukan gerilyawan dapat dengan mudah melancarkan serangan terhadap Belanda. Setelah 2 bulan melakukan strategi bergerilya, Jenderal Sudirman akhirnya memberikan instruksi untuk melakukan serangan balik untuk membuktikan bahwa Indonesia masih ada dan kuat.
Setelah mengadakan rapat bersama antara petinggi militer dan pimpinan pemerintah sipil setempat, kemudian diputuskan untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Kronologi serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan dimulai pada pukul 6, tepat ketika tanda jam malam berakhir. Pasukan Indonesia serentak menyerang pasukan Belanda dari segala penjuru kota. Tak berselang lama, serangan tersebut berhasil dan membuat Belanda terpukul, mundur, dan meninggalkan pos-pos militernya. Sejumlah persenjataan Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Kemudian tepat jam 12 siang, pasukan Indonesia kembali menuju pangkalan gerilya. Dalam peristiwa tersebut, pihak Belanda tewas sebanyak 6 orang dan 14 lainnya luka-luka. Sementara pihak Indonesia sebanyak 300 prajurit tewas, 53 polisi tewas, dan kurang lebih 200 rakyat biasa tewas dan luka-luka. Dalam tempo kurang lebih 2 bulan sejak ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, TNI berhasil menguasai Yogyakarta dalam waktu singkat yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret. Hal ini menjadi bukti kepada internasional bahwa Indonesia masih ada. Peristiwa ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dan menjadikan pihak Belanda terdesak. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 atau GM3 dengan mengikut sertakan pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 Bambang Sugeng. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih ada dan cukup kuat, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Perundingan tersebut memiliki tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 atau Wehrkreis 3 turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan dengan penguasaan Yogyakarta selama 6 jam. Letnan Kolonel Soeharto saat itu memimpin serangan ini. Adanya serangan umum 1 Maret 1949 membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tetap ada. Salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Tentara kolonial asing yang ingin kembali menjajah tanah air, menyerang negara Indonesia, dan rakyat pun melakukan pertahanan. Tanggal 1 Maret 1949 pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 atau GM3 dimulai dengan fokus serangan adalah ibu kota rakyat Indonesia, yakni kota Yogyakarta, serta koar besar-besaran oleh pasukan Brigade 10 yang diperkuat dengan 1 batalion dari Brigade 9. Sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadang di jalur Magelta atau Jogja. Sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadang di jalur Magelta Gota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang,
sesuai instruksi rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi 3 atau GM3 Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Warkais 1 Letkol Bahrun dan Komandan Warkais 2 Letnol Sarbini. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi 2 atau GM2 dengan fokus penyerangan adalah kota Surakarta guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Hingga hari ini, peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 masih dalam proses pengusulan berbagai hari besar nasional. Maka pada peringatan tahun ini, mengangkat tema Patriot Bangsa Merebut Ibu Kota dengan harapan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 dapat lebih tersosialisasikan ke masyarakat. Pada peringatan tahun ini, peran-peran kecil yang sebenarnya berkontribusi besar untuk serangan umum lebih ingin ditonjolkan. Dapur umum kurir pembawa pesan merupakan salah satu contoh dari partisipasi nyata masyarakat waktu itu. Bagaimana masyarakat bahu-membahu membantu para pejuang dengan apa yang mereka miliki, bagaimana pengorbanan mereka untuk melindungi pejuang, semangat mereka untuk tetap mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer yang ada, merupakan cerita-cerita yang terkadang kurang terekspos dalam narasi sejarah. Maka, melalui peringatan ini, cerita lebih jauh tentang mereka yang sejatinya ikut berperan dalam perjuangan sejarah umum, namun kerap kali luput dari perhatian akan menjadi poin utama peringatan. Peringatan serangan umum diharapkan tidak hanya menjadi selebrasi bagi nama-nama besar pahlawan, tapi juga menjadi penanda dan pengingat bahwa peran rakyat juga berkontribusi nyata pada serangan 6 jam tersebut. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilakukan oleh jajaran militer Divisi 3 atau GM3 untuk merebut kembali kota Yogyakarta, sekaligus sebagai bukti kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia cukup kuat dan mampu memberikan perlawanan kepada penjajah. Tujuan utama serangan tersebut ialah untuk meruntuhkan moral pasukan Belanda dan juga membuktikan kepada internasional bahwa TNI memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melakukan perlawanan. 6 jam mungkin hanya waktu yang singkat, namun bagi bangsa Indonesia 6 jam merupakan waktu yang paling krusial dan menentukan masa depan bangsa pada saat itu. Hal itu dikarenakan waktu tersebut sebagai bahan pembuktian bahwa Indonesia masih ada dan merupakan suatu negara yang berdaulat. Dilaksanakan dalam situasi yang kompleks karena pertepatan dengan diselenggarakannya rapat Komisi 3 Negara atau KTN di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Atas keberhasilan serangan yang singkat tersebut, PBB kemudian melakukan pengkajian ulang terkait status Belanda atas keberadaan Indonesia di konferensi meja bundar pada akhir tahun 1949. Pada saat peristiwa heroik tersebut selalu diperingati khususnya oleh Paguyuban Warkais atau PWK 3 Yogyakarta yang merupakan anggota keluarga dari para pejuang saat peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Diharapkan melalui kegiatan ini 1 Maret 1949 tidak hanya sebatas dimaknai sebagai peristiwa sejarah di Yogyakarta, namun juga merupakan penting yang memiliki dampak pasif bagi sejarah nasional Indonesia. Proses sejarah yang ideal seperti itu harus mengacu kepada kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Untuk merunut masa lalu suatu bangsa, perlu dikemukakan kesadaran sejarah yang perlu ditanamkan kepada anggota masyarakat. Salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia adalah serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa itu menjadi saksi perjuangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI melawan Belanda di Yogyakarta.